Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Ardianus Firmansyah, Ketua Himapar Stikes BTH Tasikmalaya periode 2020-2021. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru program studi S1 Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama mengenai visi Himapar dan juga yang kedua mengenai susunan kepengurusannya. Untuk yang pertama, visi Himapar Generasi Cerdas periode 2020-2021 yaitu untuk menjadikan Himapar yang cerdas, kreatif, efektif, responsif, disiplin, action, dan selektif dengan disertai akhlak yang mulia. Kemudian untuk yang kedua mengenai susunan kepengurusannya. Untuk susunan kepengurusannya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian terdapat 7 departemen. Yang pertama departemen internal, yang kedua departemen eksternal, yang ketiga departemen Medkominfo, yang keempat departemen ekonomi, yang kelima departemen kerohanian, yang keenam departemen arseni, dan yang ketujuh departemen kaderisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Padilla. Saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi periode 2020-2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai misi dari Himafar. Untuk misi yang pertama, yaitu menjalin komunikasi dan kebersamaan internal dengan berlandaskan kekeluargaan. Untuk misi yang kedua, yaitu menjalin komunikasi dan kepercayaan sesama mahasiswa farmasi Stikes BTH Tasikmalaya agar memiliki kerjasama yang baik dengan berlandaskan kekeluargaan. Untuk misi yang ketiga, yaitu menjadi tempat bagi mahasiswa farmasi Stikes BTH Tasikmalaya guna mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada dengan berpikiran positif, optimis, disertai dengan akhlak yang mulia. Jadi, dari ketiga misi tersebut merupakan tujuan dari Himpunan Mahasiswa Farmasi, yaitu menjadi suatu wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa sebagai Sekretaris 1. Adapun tugas dari sekretaris yaitu mencatat hasil rapat, kemudian mengelola pengarsipan data, bertanggung jawab terhadap Ketua Himafar, serta pengelolaan kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Vindasari. Saya sebagai anggota dari sekretaris. Perkenalkan, nama saya Tregita Gayatri Irawan sebagai anggota sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zada Amandi Zakia sebagai Bendahara 1. Tujuan dibentuknya dari bendahara yaitu untuk mengelola, mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan dari Himafar. Adapun tugas dan tanggung jawab utama dari bendahara yaitu yang pertama mengelola kas anggota Himafar dan yang kedua itu mengelola tabungan anggota Himafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Andriani Putri sebagai Bendahara 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Suatun Hasanah. Saya menjabat sebagai staf bendahara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Nabila Ramadina sebagai Kepala Departemen Internal Himafar Stikes BTH Tasikmalaya. Nah, Departemen Internal ini mempunyai job desk. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas mahasiswa farmasi Stikes BTH Tasikmalaya melalui pembinaan dan pelatihan yang efektif dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua, mengadakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dari mahasiswa farmasi dan juga pengurus Himafar Stikes BTH Tasikmalaya. Yang terakhir, yaitu juga mengadakan kegiatan evaluasi bagi pengurus Himafar Stikes BTH Tasikmalaya. Saya memiliki 6 rekan di dalam departemen internal ini. Salah satunya yaitu Asep Saiful Mukdas yang kebetulan berhalangan untuk memperkenalkan dirinya karena kondisi tubuhnya yang memang sedang tidak fit, dan 5 lainnya akan memperkenalkan diri mereka. Perkenalkan, nama saya Dea Hairunisa. Saya di Himafar sebagai Wakil Ketua Departemen Internal. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya sebagai anggota inti dari Departemen Internal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Duli Staligarsari dari Departemen Internal. Perkenalkan, nama saya Lia Mutiara dari Departemen Internal. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira Fauzia dari Departemen Internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, aku Seli Glia Nabila, mahasiswi tingkat 3 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Sebelumnya mungkin selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menjadi keluarga besar Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Eksternal Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Bakti Tunasusada yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan Departemen Eksternal kepada kalian semua. Mulai dari apa sih Departemen Eksternal itu dan apa aja tugas pokok dan fungsi, serta job description daripada Departemen Eksternal itu sendiri. Departemen Eksternal adalah departemen yang bertanggung jawab terkait segala bentuk kegiatan ataupun hal-hal dari luar kampus. Sesuai namanya, eksternal yang berarti luar. Nah, selain itu, Departemen Eksternal juga adalah departemen yang bertanggung jawab sebagai representatif atau perwajahan Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya dalam segala bentuk kegiatan maupun komunikasi dalam ranah eksternal kampus. Untuk job description-nya itu sendiri, Departemen Eksternal itu bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan hubungan dalam bentuk komunikasi maupun relasi di ranah luar kampus atau eksternal kampus. Kemudian juga Departemen Eksternal itu bertanggung jawab menjadi delegasi, representatif maupun perwajahan Himafar BTH dalam kegiatan-kegiatan atau event-event di ranah luar kampus. Juga sebagai pusat informasi dan komunikasi Himafar BTH di ranah luar kampus atau di luar eksternal kampus, berperan sebagai CPLM atau kontak person yang nantinya akan menampung segala bentuk informasi maupun komunikasi yang didapat dari eksternal kampus. Dan yang terakhir adalah tentunya menjaga nama baik Himafar BTH di ranah internal maupun eksternal kampus. Nah, untuk prokernya sendiri, kita cuma ada 3 proker nih teman-teman, sedikit tapi sebenarnya sibuk banget. Yang pertama adalah mengikuti event wilayah ISMA Parsi. Karena Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya ini berada di wilayah Priangan, maka Himafar Stikes Bakti Tunasusada merupakan anggota penuh daripada ISMA Parsi wilayah Priangan. Event wilayah itu sendiri, ISMA Parsi memiliki 3 event wilayah pokok yang wajib diikuti oleh setiap anggota penuh dari ISMA Parsi wilayah Priangan. Yang pertama ada Rakerwil, Rapat Kerja Wilayah. Kemudian yang kedua adalah Muswil, Musyawarah Wilayah, dan yang ketiga adalah Rakorwil, Rapat Koordinasi Wilayah.
Nah, diadakannya 3 event ini itu tergantung daripada host tender kegiatan tersebut. Bisa jadi di Bandung, bisa jadi di Tasik, bisa jadi di Karawang, bisa jadi di Cirebon. Dimanapun itu, yang jelas host tender-nya akan berubah setiap periode. Karena ISMA Farsi Wilayah Priangan memiliki 12 lem yang tersebar di wilayah Priangan. Nah, yang kedua adalah mengikuti event nasional ISMA Farsi. Event nasional ISMA Farsi sendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu ada Pramunas, Pramusyawarah Nasional. Yang kedua ada Munas, Musyawarah Nasional. Yang ketiga ada Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Dan yang keempat ada Rapat Tengah Tahun yang biasanya digabungkan dengan FIMPI atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Untuk event nasional itu sendiri, biasanya kita akan keliling Indonesia teman-teman, karena ISMA Farsi itu punya 8 wilayah yang tergabung sebagai anggotanya. Ada Priangan, ada Joglo Sepur, ada Jabodelata, ada Batara Jatim, Sumatera 1 dan 2, Kalimantan, serta Indonesia Timur. Kalau misalkan kita jadi delegasi dari 4 event nasional itu, kita bisa keliling Indonesia secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga itu ada kuliah tamu. Nah, rencananya kuliah tamu ini akan diadakan dalam bentuk webinar maupun seminar. Untuk webinar, melihat situasi karena kita sedang dalam keadaan pandemi. Jadi tidak mungkin kita mengadakan seminar. Nah, insya Allah kalau misalkan nanti pandeminya sudah selesai, mudah-mudahan cepat selesai, kita akan adakan kuliah tamu ini dalam bentuk seminar, jadi offline teman-teman. Nah, kuliah tamu ini nantinya kalian akan dapat sertifikat. Sertifikat itu akan jadi pengganti absensi kalian ke dosen kalian masing-masing. Nah, untuk pematerinya sendiri itu kita bisa ngambil dari kampus kita sendiri, Stikes Bakti Tunasusada, maupun kampus-kampus luar nih teman-teman, yang tergabung di 8 wilayah ISMA Farsi. Jadi, itu salah satu bentuk pemanfaatan relasi dan koneksi yang didapat dari ISMA Farsi juga ya teman-teman. Nah, untuk periode sekarang memang eksternal itu difokuskan untuk bisa aktif di ISMA Farsi, karena ISMA Farsi itu sendiri merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa farmasi strata 1 yang legal dan sudah mendapat SK dari Dirjen. Oh iya teman-teman, di eksternal ini juga aku ditemenin 2 rekan kerjaku loh. Yang pertama ada Rahma dan yang kedua ada Iva. Kenalan sama mereka juga yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmasari Natasha dari Departemen Eksternal bertugas sebagai CPLM, yaitu menerima informasi dari eksternal kampus juga sebagai narahubung antara lem dengan pihak luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Fadinur Aulia dari Departemen Eksternal. Saya bertugas di bagian pengarsipan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian mungkin penjelasan dari Departemen Eksternal. Mohon maaf untuk segala kesalahannya karena saya juga masih belajar, dan mudah-mudahan ini membantu kalian untuk bisa mengembangkan potensi kalian dalam berorganisasi. Sampai ketemu di Himpunan Mahasiswa Farmasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putrinada dari Departemen Medkominfo. Departemen Medkominfo atau Media, Informasi, dan Komunikasi merupakan departemen yang terfokus pada pengelolaan informasi baik dari internal maupun eksternal dan melakukan penyebar luasannya melalui media atau platform yang tersedia, dan juga melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Himafar Stikes BTH Tasikmalaya. Adapun program kerja dari Departemen Medkominfo, pertama film pendek, kedua desain PDH, ketiga majalah dinding, keempat poster kesehatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wila Arianti. Saya di Himapar sebagai Wakil Ketua Departemen Medkominfo. Perkenalkan, nama saya Eva Widiawati dari Departemen Medkominfo. Nama saya Ridho Sidik dari Departemen Medkominfo.
Perkenalkan, nama saya Fadil Maulana dari Departemen Menkominfo. Perkenalkan, nama saya Heri Herdiana di Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Saya menjabat sebagai staf media komunikasi dan informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anania Rolita Pasa dari Departemen Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tentang Departemen Ekonomi. Apa sih Departemen Ekonomi itu? Departemen Ekonomi merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam pencarian dana untuk membantu keuangan dalam kinerja Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada. Adapun job description-nya yaitu mengadakan kegiatan penunjang kebutuhan serta kreativitas kewirausahaan mahasiswa farmasi Stikes Bakti Tuna Susada. Dan program kerja yang sedang dijalani saat ini yaitu penjualan jas lab, penjualan buku, penjualan bajar, serta penjualan PDH Himapar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deliani dari Departemen Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Alia Wahyuni dari Departemen Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Lili Lailatul Fitri dari Departemen Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari Departemen Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Mirna Antika dari Departemen Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Eri Yustira dari Departemen Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muflihanur Aziza dari Departemen Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novianti dari Departemen Kerohanian. Untuk Departemen Kerohanian itu sendiri terdapat beberapa proker. Yang pertama ada Jumat Berkah, di mana di setiap hari Jumat akan diadakan secara rutin infak. Tujuannya agar mahasiswa-mahasiswi S1 Farmasi terbiasa untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi orang-orang yang kurang mampu. Dan yang kedua ada quotes Jumat, di mana quotes-quotes ini akan kami kutip dari beberapa hadis ataupun dari motivator-motivator yang sifatnya membangun dan islami. Dan yang ketiga ada bakti sosial, di mana bakti sosial ini sebagai media amal soleh dan media untuk berbagi terhadap sesama. Dan yang keempat ada Semarak Ramadan. Tujuannya untuk meramaikan bulan suci Ramadan dengan diadakannya beberapa lomba keagamaan seperti kaligrafi, pidato bahasa Indonesia, RCC, Ramadan Cerdas Cermat, ataupun lomba-lomba lainnya yang bersifat keagamaan. Perkenalkan, saya Hisni Nurul Fajri dari Departemen Kerohanian. Saya Saiful Hamdani, saya dari Departemen Kerohanian. Perkenalkan, nama saya Revi Tazkiyatul Fadila, saya dari Departemen Kerohanian. Perkenalkan, nama saya Rifa Agniafari dari Departemen Kerohanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulidina, Ketua Departemen Orseni atau Olahraga dan Seni.
Departemen Orseni atau Olahraga dan Seni merupakan departemen yang memfasilitasi mahasiswa dan mahasiswi farmasi Stikes Bakti Tunasusada untuk melakukan kegiatan terkait kreasi, seni, dan olahraga. Adapun job description yang pertama yaitu mengadakan kegiatan untuk memfasilitasi minat dan bakat dalam bidang olahraga dan seni bagi mahasiswa-mahasiswi farmasi Stikes Bakti Tunasusada. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi seni dan olahraga bagi mahasiswa-mahasiswi farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Kemudian adapun program kerja dari Orseni yang pertama yaitu perpisahan tingkat 4, yang kedua Disnatalis, dan yang ketiga Farmasikap. Perkenalkan, nama saya Firly Hoirunisa dari Departemen Orseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Kiki Nurjakia dari Departemen Orseni Olahraga dan Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Divisi Orseni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Utami dari Departemen Orseni. Perkenalkan, nama saya Citra Apriliantina dari Departemen Orseni. Halo, saya Riva Sapiatul Huda dari Departemen Orseni. Perkenalkan, nama saya Sagita Wulandari, saya dari Departemen Orseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesi Hertikawati sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai job desk Departemen Kaderisasi. Menyediakan sumber daya manusia atau SDM untuk kepentingan keorganisasian. Itu untuk menyediakan dan melaksanakan pengembangan kepemimpinan untuk mendukung kepengurusan Himapar selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmatul Wahid dari Departemen Kaderisasi. Nama saya Adi Septian dari Departemen Kaderisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.